Renungan Harian Selasa 24 November 2020. Pekan Biasa ke-34. Peringatan wajib Santo Andreas, imam dan kawan-kawan martir di Vietnam. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Bacaan pertama diambil dari kitab Wahyu bab 14 ayat 14 sampai 9 dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 5 bab 21 ayat 5 sampai 11. Saudara-saudariku terkasih, ketika orang sampai di Candi Borobudur, Candi Prambanan, orang selalu merasa kagum dan heran akan keindahan bangunannya. Atau ketika orang memasuki Gereja Katedral Jakarta, Gereja Anai Velangkani Tanjung Selamat Medan, orang selalu kagum akan keindahan dan kemegahan bangunannya. Rasa kagum dan heran mengungkapkan perasaan manusiawi yang patut disyukuri. Namun pertanyaan, apakah keindahan dan kemegahan bangunan ini akan mempengaruhinya dalam tindakan dan suasana hidupnya? Apakah keindahan dan kemegahan ini menghantar mereka untuk mengagumi kebesaran karya agung Allah, ataukah hanya sebatas rasa kagum dan heran? Saudara-saudariku terkasih, maka ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, Yesus menantang mereka dan mengatakan, "Apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Apakah Yesus tidak suka agar para muridnya mengagumi keindahan dari bait Allah itu? Jawabannya adalah tidak. Namun yang dipersoalkan Yesus adalah penggunaan atau pemanfaatan atau pemaknaan bangunan suci dan kudus ini. Mereka tidak menggunakan bangunan Allah itu tidak sesuai dengan tujuannya, yakni sebagai tempat doa, tempat mempersembahkan korban, tempat mewartakan sabda Allah, tetapi sebagai tempat jualan, berdagang dan berjudi, atau sebagai sarang penyamun. Suasana ini yang memaksa Yesus untuk memberikan jawaban yang tegas dan kasar bahwa semuanya itu akan diruntuhkan, semuanya itu akan dihancurkan. Pernyataan Yesus ini mengundang keingintahuan dari para muridnya. "Guru, bila mana itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Para murid terkejut dan takut dengan jawaban sang gurunya. Maka mereka menghendaki agar Yesus menyampaikan kepada mereka tentang kapan dan tanda-tandanya. Untuk memenuhi sikap para muridnya ini, Yesus meneguhkan mereka untuk waspada sehingga tidak disesatkan. Agar waspada terhadap banyak nabi palsu dan tidak boleh mengikuti mereka, tidak terkejut dan takut dengan berita peperangan dan pemberontakan, serta berbagai berita lainnya. Di sini Yesus meneguhkan mereka agar tidak takut dan cemas, tetapi percaya, bertekun dan tabah, setia dan berjaga-jaga. Mereka harus yakin dan percaya bahwa segala sesuatu itu akan berlalu dan Ia akan tetap hadir bersama mereka. Yesus akan tetap menjadi tumpuan dan kekuatan hidup mereka. Saudara-saudariku terkasih, kita juga sering lebih memuji dan mengagumi keindahan bangunan fisik gereja-gereja yang kita bangun. Tetapi kita lupa akan pemanfaatan bangunan gereja itu untuk peningkatan mutu iman kita. Kita bangga bisa mendirikan bangunan gereja yang besar dan indah,
Tetapi apakah gereja yang besar dan indah itu sudah digunakan oleh umat untuk beribadat, merayakan Ekaristi pada hari Minggu? Ataukah masih banyak kursi kosong yang belum ditempati oleh umat dalam setiap perayaan Ekaristi? Sebagai anggota gereja, kita patut membaharui diri, mengevaluasi sikap dan komitmen kita. Semoga ajakan Yesus semakin memacu kita untuk percaya, bertekun dan tabah, setia dan rajin dalam berkomunikasi dengan Tuhan, dan mengembangkan iman kita akan Yesus Kristus. Santo Andreas Martir Vietnam, doakanlah kami. Amin.